Jangan ngantuk dulu dong. Udah gua ngantuk banget lagi. Kita kan harus gibah dulu. Kita harus cerita-cerita dulu sebelum bobo. Ah iya lagi. Biar nyenyak. Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi sama gue Putri. Halo, gue Elda. Malam ini kita akan menjeritkan tentang perjalanan time traveler. Apa itu time traveler? Time traveler, kalau dari artinya adalah penjelajah waktu. Jadi dia adalah orang yang bisa lompat dari satu masa ke masa yang lain. Ih ngeri ya, pakai apa dia? Nggak ngeri dong. Oh nggak ngeri ya? Keren dong. Oh keren, oke salah. Terus, Keren. Jadi pakai apa dia? Dia pakai mesin waktu. Tapi ada orang yang nggak harus pakai mesin waktu. Dia punya ability yang emang tiba-tiba. Oh iya? Gimana coba tuh? Coba. Lo belum nonton Traveler's Wife ya? Kayaknya udah, tapi kayak gue nggak inget lagi jalur ceritanya kayak apaan. Jadi dia tuh bisa pindah tiba-tiba blup aja hilang. Nggak pakai dia masuk ke mesin waktu gitu. Nggak, tapi itu secara kesadaran penuhnya dia. Emang dia mau untuk traveling atau kadang-kadang karena emang itu dia udah punya ability, jadi dia nggak bisa kontrol. Jadi misalnya dia lagi cuci piring atau dia lagi makan, ya tiba-tiba dia udah hilang aja. Oke. Hilang udah langsung. Dan dia pindah ke masa yang dia nggak bisa pilih. Cuman emang kadang-kadang kan emang ada yang bisa merubah sesuatu. Jadi ada misinya nih. Ada misinya, ada juga yang dia misalnya dia licik ya dia bisa mengambil keuntungan. Adalah cerita-cerita orang-orang yang kayak gitu. Nanti kita kupas. Interesting, gue jadi nggak ngantuk. Oke, lanjut. Nggak ngantuk? Belum. Jadi bener ya, jangan ngantuk ya. Gue mau dongeng. Panjang. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Next. Jadi kan ya, kita lihat contekan dulu. Seperti biasa, kita belajar kali ini tentang penjelajah waktu. Jadi ternyata tuh udah dari zaman bahala, dari udah zaman dulu. Jadi dari zaman Mahabharata guys. Dari zaman Mahabharata tuh ada kisah tentang Raja Kakutmi. Beliau itu hidup jutaan tahun lalu mencari calon suami yang cocok buat anaknya. Jadi mereka melakukan perjalanan ke rumah Dewa Brahma untuk meminta nasihat. Namun mereka akhirnya harus menunggu untuk mendengarkan lagu selama 20 menit. Jadi in terms of memberi nasihat, si Nyanyi dewanya dulu ini harus denger lagu dulu. Padahal tuh ya pada saat nyanyi tuh cuma 20 menit tuh rasanya. Padahal tuh 20 menit tuh di dalam rentang waktu itu tetap panjang, Bo. Panjang banget, dari 20 menit itu equals dengan 116 juta tahun. Wow, gue kira kayak 20 menit berasanya 3 jam gitu. Jadi 116 juta tahun. 116 juta tahun, jadi udah lewat tuh. Justru orang-orang yang dikenal tuh udah pada lewat. Jadi calon-calonnya juga udah pada gak ada. Yang mau dinikahin masih ada? Gak ada. Nah itu tuh sebenarnya kita bukan ngebahas soal itu, tapi kita ngebahas soal rentang waktu. Iya benar. Jadi rentang waktu yang terjadi, jadi kalau kita itu pindah, jadi pada saat kita pindah itu waktunya tuh banyak banget udah terlewati. Jadi misalnya kayak yang di contohnya yang kemarin gue nonton Traveler's Wife itu, pada saat dia pindah itu pasti dia umurnya bertambah sebenarnya. Jadi lo gak akan balik lagi dengan misalnya lo 20 tahun lo pindah terus lo balik lagi umur 20 tahun, enggak. Jadi everything has changed lah. Iya. Oke. Gitu. Terus jadi contoh-contoh pelebaran waktu itu tuh menyangkut tentang teori relativitas Einstein. Kamu part of teori relativitas kamu itu kenal ya? sama Pak Einstein? Kenal Yang rambutnya aku kan? Kenal, nah itu tuh siapa sih yang nggak kenal? Betul. Selain dari Einstein itu, waktu itu ada juga dari abad ke-8 tuh udah ada di dongeng-dongeng di Jepang. Oh Jepang juga ada ya? Jadi tentang seorang nelayan bernama Urashima Taro yang melakukan perjalanan ke istana bawah laut dan jatuh cinta dengan seorang putri. Nah bagus minum kopi biar gak ngantuk. Oke. Boosting. Oke, benar-benar. Jadi Taro, si nelayan tersebut itu, dia tuh kembali, dia kan ke bawah laut tuh, ke istana bawah laut. Pas balik ternyata dia gak sadar 100 tahun tuh udah berlalu. Jadi perjalanannya tuh singkat banget. Berasanya. Pas balik 100 tahun. Oke. Sebenarnya banyak orang sih gak percaya ya kalau misalnya perjalanan jelajah waktu itu tuh ada real gitu. Tapi ya ada banyak saintis yang membuktikan, kayak di MIT
Massachusetts Institute of Technology, jadi universitas iptek terbaik di dunia, pernah mengadakan konvensi fisika yang mengundang yaitu si Einstein dan Stephen Hawking. Gue baru nonton juga tuh filmnya kemarin, Hawking yang di kursi roda itu kan. Nah itu si fisikawan itu dia melihat mereka akhirnya jadi ada konvensi sebuah organisasi, organisasi fisika nuklir itu melakukan eksperimen black hole, mini black hole yang dapat diaplikasikan untuk lintas perjalanan waktu. Time traveler ini. Jadi ada hubungannya juga ya sama black hole ya? Ya, betul. Lalu ada CERN. Jadi mereka tuh menemukan internet, World Wide Web. Nah, John Titor adalah salah satu misterius yang mengaku dari tahun 2036. Jadi dia masuk tuh lewat si mini black hole ini. Betul. Nah, cerita tentang si John Titor itu nanti kita bahas. Nah, terus kalau misalkan ngomongin soal time traveler, berarti kan akan ada orang-orangnya nih. Iya, pasti. Yang melakukan perjalanannya nih. Ada beberapa nama. Jadi kan kalau time traveler itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan nih dari masa lalu ke masa depan atau sebaliknya nih. Nah, meskipun ya sebenarnya yang kayak tadi lo bilang pro kontra mengenai fenomena ini yang kita bisa sebut fenomena ya. Tapi banyak nih, ada beberapa nih. Coba contohnya nih, satu ada yang namanya Al Bielek. Katanya dia ini seorang time traveler juga. Jadi dia itu mengaku ya pernah melakukan time traveler ini 2 tahun. Pada tahun 2749. Jadi dia dari masa depan nih. Nah, sekitar tahun 80-an si Bielek ini itu tuh ngeklaim, dia bilang kalau dia ini terlibat dalam sebuah proyek namanya The Montauk Project. Kalau kalian pecinta konspirasi pasti pernah denger deh Montauk Project, karena ini tuh proyek rahasianya pemerintah Amerika. Dan salah satunya adalah inspirasi terciptanya series The Stranger Things. Nah, jadi Montauk Project ini tuh menyangkut perjalanan time traveler, riset tentang UFO, sama ya proyek-proyek misteri sama paranormal lain deh. Pokoknya berkutat sekitar itu. Jadi science sama paranormal things. Jadi makanya kayak di Stranger Things kan yang kayak gitu-gitu. Nah, dia cerita nih, ketika dia si Bielek ini di tahun 2079 itu ada World 3. Masih lama ya, kita masih banyak waktu ya. Alhamdulillah masih jauh ya. Tapi itu dia bilang sudah terjadi. Kita nggak tahu nih. Tapi 2749 dia bilang sudah terjadi. Terus pemerintahan, struktur pemerintahan, tatanan negara tuh katanya udah nggak ada. Ingat nggak yang kita bahas soal LA burning? Iya. Kan mau dihilangin tuh tatanan, mau digantiin sama New World Order. Semakin banyak pengangguran ya. Dan semakin computerized. Ngeling. Oke, semuanya. Ngeling antara konspirasi yang kita bahas kemarin di LA Fire sama sekarang kita bahas time traveler, ternyata kayak ada redliningnya tentang New World Order. Nah, si Bielek bilang 2749 tuh udah nggak ada tuh yang namanya. Buktinya apa ya? Nah, gak ada dia buktinya. Ya dia cuman ngomong aja. Dia dari 2749, dia ini World 3 udah terjadi, tatanan udah gak ada, tapi gak ada buktinya. Nah, penduduk lokal di Montauk ini menceritakan camp ini tuh sebagai tempat pemerintah menculik dan melakukan eksperimen genetik dan psikologi ke anak laki-laki.
si Montauk Project itu. Jadi eksperimen-eksperimen yang tadi yang dari UFO, time traveler, terus yang paranormal things itu diujinya tuh ke anak-anak cowok. Gitu. Antara lain ya itu mind controlling. Salah satunya si time traveler. Nah, rumor ini tuh munculnya tahun 92. Setelah 11 tahun setelah Camp Montauk ini tuh udah di close. Oh, jadi Montauknya emang ada. Montauknya ada. The Montauk Project itu ada dan udah ditutup 11 tahun sebelum 92. Berarti tahun berapa tuh? 81. 81. Jadi tahun 81 udah ditutup Montauk Project. Nah, abis itu campnya ditutup. Oh, buat yang mau bahas soal Montauk Project, ya kan? Itu boleh komen di bawah. Mau nih bahas soal Montauk Project gitu. Jangan-jangan si Albirek itu salah satu korban lagi. Si bocah-bocah cowok yang dijadiin eksperimen itu ya bisa jadi. Bisa jadi. Benar-benar karena mungkin dia ingin time traveler terus karena dia datang dari 2749. Nah, terus ada lagi nih. Kayak nomor bis ya. 2749. Emang nomor bis sepanjang itu ya? Mungkin di sono. Oh, mungkin. Terus gue ada lagi nih. Oke. Cerita tentang si time traveler. Jadi, ini aus banget deh. Kenapa ya? Oke. Yang mau ngirimin kita kopi? Boleh loh. Boleh. Terus cerita selanjutnya nih, ada seseorang yang dituduh melakukan penipuan dalam perdagangan saham. Nah, jadi tanggal 28 Januari nih 2003 ada orang nih namanya Andrew Carlson digiring sama FBI atas permintaan dari SEC, Security and Exchange Commission, untuk diinterogasi. Jadi karena ada dia dituduh melakukan penipuan saham. Jadi penipuannya gimana tuh? Nah, dia ditangkap sama FBI karena melakukan insider trading. Berat ya. Pokoknya dia berinvestasi $800 selama 2 minggu. Kekayaannya menjadi 350. Menang banyak. Gue juga mau sih kalau kayak gitu. Dolar. Gue juga mau kalau kayak gitu. Banyak ya, Bo. Cuma 2 minggu lah, Gue pengen. Berapa kali lipat tuh. Nah, si Andrew narok nih 126 kali keputusan trading. Oke. Tanpa adanya resiko kegagalan sama sekali. Nah, itu yang tadi gue bilang kan, curang-curang. Tapi sebenarnya sih ya nggak apa-apa lah. Ya hoki-hokian ya namanya orang trading kalau kayak gitu. Nggak, maksudnya kalau emang itu benar. Ternyata si Andrew adalah orang yang dari masa depan. Terus dia datang misalnya nomor. Ya karena dia tahu kan. Atau saham. Ya gue sih juga mau kayak gitu. Habis itu gue bagi-bagi. Bener, bagi-bagi. Tenang aja, kamu mau kemana, tinggal sebut kamu mau apa. Aku mau nanti deh. Oke. Di belakang layar ya gue list. Boleh. Nah, jadi kayak yang ditulis di The Guardian nih, waktu diinterogasi sama FBI, si Andrew tuh bilang, gue tuh udah tahu kondisi pasar saham karena gue tuh dari tahun 2256. Jadi ya wajar kalau misalkan dia nggak sama sekali nggak gagal gitu loh, make sense. Ituin prediksi. Terima kasih Pak Dito. Tapi ya kayak misalkan lo ngomong sama orang biasa deh, iya gue berasal dari tahun 2256. 9 dari 10 orang pasti nggak percaya. Gue percaya sih kalau dia bisa kasih bukti-bukti. Orangnya. Balik lagi, tidak ada buktinya. Pas diinterogasi sama si para FBI, si Andrew nih bilang, gue tahu prediksi sahamnya, kondisi saham di tahun segini tuh gue udah tahu. Makanya dia menang banyak. Nah, nggak percaya dong FBI-nya. Nah, terus dia bilang, ya udah deh kalau nggak percaya, gue kasih tahu tanggal berapa nih exactly Amerika melakukan invasi ke Irak. Oke. Dan itu benar. 1. Terus dia gitu dia bilang juga nih, nego lah supaya
dia tuh sebenarnya cuman pengen dibebasin, terus dia balik ke mesinnya. waktunya. Karena dia mau balik nih ke tahunnya dia. Dia bilang, yaudah lo bebasin gue deh, nanti gue akan kasih tahu lokasinya Osama. Ini kan kita ngomong tahun 2003 ya, ketika dia ditangkap ya. Lokasinya si Osama sama cure for AIDS. Gitu. Nah, terus polisi nanya lagi, oke, sekarang kalau misalkan lo bilang lo dari masa yang akan datang, terus yang lo pengen cuman dibebasin dan balik ke mesin waktu lo, mana mesin waktu lo? Ditanya dong sama polisi, nggak mau dia nggak mau buka mulut, terus dia nggak mau ngasih tahu lokasinya. Karena menurut dia gue itu takut kalau misalkan gue kasih tahu nih lokasinya ada di mana, terus nanti mesin waktunya ya udah pasti bakalan diselidikin, dibedah lah gitu. Dan gimana dipake, cara kerjanya. Iya, dipakai pasti. Nah dia tuh takut tidak bertanggung jawab. Itu. Tapi ya karena dia nggak mau ngasih tahu ya jadinya FBI ya jadinya nggak percaya. Nah tapi dari SEC tadi tuh yang lo bilang tadi, tidak ada seorang pun yang dapat melacak asal-usul si Andrew ini sebelum tahun 2002 itu. Jadi kan dia datang 2002 nih, 2003 ketangkep. Dicari nih kan historinya kan, dia lahir di mana, orang tuanya siapa, itu tidak ada sama sekali. Jadi dari mana dia? Besar? Lo percaya? Percaya. Nah, jadi tuh karena banyak yang nggak jelas istilahnya historinya si Andrew nggak ketemu segala macem. Nah, yang mencetuskan pertama kali tuh Weekly World News. Jadi banyak yang bilang kalau sebenarnya ya udah ini cerita rekayasa aja dari si Weekly World News ini. Bikin biar viral ya. Iya mungkin ya kalau sekarang sih kayak gitu ya. Nah, tapi si FBI sendiri sama si SEC ini itu tuh menyangkal cerita tentang si Andrew ini tuh nggak mengakui mereka gitu. Dia bilang nggak pernah kenal, kita nggak pernah nangkep manusia nama Andrew Carlston ini tuh nggak ada. Nah cuman kan istilahnya nggak ada asap ya kalau nggak ada api ya. Nggak mungkin ada berita yang sudah dikonfirmasi dan dipublikasi oleh sebenarnya Weekly World News itu kan besar berita situs berita resmi gitu loh. Tiba-tiba disangkal dan hilang gitu aja gitu. Jadi kayak ya orang-orang ya bertanya-tanya lah jadinya, nih bener yang mana sih gitu. Ya udah sekalian aja dicabut. Ya kan biasa gitu kan. Ada jebret terus tiba-tiba udah terus hilang. Gone with the wind. Karena viral. Iya. Nah, cuman ya itu konspirasinya. Iya, konspirasinya ya emang sengaja ditutup-tutupin oleh pihak tertentu yang punya kepentingan. Ya itu soalnya dia juga bikin rusuh jadi kan. Bikin rusuh jadinya. Oke, selanjutnya gue punya cerita soal John Titor. Jadi John Titor itu adalah jadi pertama tuh dia mengirimkan postingan, mengirimkan berita ke stasiun radio. Stasiun radionya itu tahun 98 dapat fax. Jadi gue adalah tentara Amerika, bla 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 bla. Gue punya pengetahuan hatam gue tentang time travel. Jadi di bulan November dia masuklah ke dalam forum. November 2000. Pertamanya kan di fax tahun 98. November 2000 dibahas lah itu kan di forum. Dia memperkenalkan diri adalah gue John Titor nih. Gue tuh ini. Ngopi dulu, jangan ngantuk dong. Aku baru mau mulai cerita tentang si John. Satu gelas nih nggak cukup. Ayo yuk lanjut sebelum terus gue gitu, ketiduran akhirnya dia jahat. Terus dia cerita tentang time travel kan. Dia tuh mengklaim bahwa dia punya pengetahuan. Kenapa? Karena bapaknya juga. Jadi seorang time traveler juga nih bapaknya. Bapaknya tergabung dalam project itu di tentara. Dia bapaknya tentara, bekerja untuk IBM. Jadi misi dia kali itu datang. Dia dari tahun 2036 dia datang ke 98 itu. Dia datang, gue mau ngambil komponen nih. Komponen penting yang berguna untuk
pemrograman. Jadi untuk bikin programming Unix. Jadi di tahun 2036 tuh penting gitu. Akhirnya dia balik ke 98. Dia tuh sebenarnya cuma pengen balik aja untuk ngambil komponen di IBM. Jadi ada namanya. Jadi ayahnya kan awalnya bekerja untuk IBM tahun 70-an. Dia menciptakan IBM 5100, model komputer paling awal. Jadi misi datangnya dia adalah dia pergi ke tahun 75 dulu untuk ngambil dan dia mampir dan dia gatel, nge-fax lah. Jadi mungkin dia pengen bragging gitu ya. Gue keren nih, gue punya misi gitu. Gue punya misi. Jadi tapi gue nggak mau dong, kayak gue nggak dikenal. Karena ada orang-orang kayak gitu ya. Maksudnya kalau lelo aja gitu. Ngapain sih lo pakai bragging? Nah itu. Pengen banget viral kayaknya masnya nih. Kayak orang-orang yang misalnya kayak baru kaya, tapi karena kayaknya mungkin karena uang-uang yang cepat datang. Jadi kayak flexing. Lihat gue flexing. Nah dia gitu tuh flexingnya. Gue someone loh, gue penting loh. Dengan adanya gue datang itu ya nanti akan merubah di masa depan gitu. Jadi akhirnya John itu tuh tahun 2036 tuh IBM 1500 dibutuhkan kan untuk tadi kan programming. 5100 Mbak. Oh ya sorry 5100. Kayak udah ngantuk. Gue bilang apa sih? 1500. 5100 dibutuhkan untuk memecahkan masalah bahasa dalam programming. Jadi kalau misalnya itu emang crucial banget gitu kan. Akhirnya kata John ada orang yang tahu. Akhirnya pernyataan John itu dibenarkan oleh IBM. Bahkan mereka kaget. Kok bisa sampai si John itu tahu? Karena kan itu kan emang rahasia dapur kan. Kok bisa karena tahu? Komponen kan. Gitu. Akhirnya ada di strangersdimension.com, John Titor menerangkan konsep mesin waktu yang dipakai yang bernama C204. Apa Jadi, tuh? C204 itu mesin waktu yang dibuat oleh perusahaan GE, General Electric. Kalau sampai 2025 tuh GE yang gue tahu tuh dia bohlam. Ya. Nanti tahun 2036 dia udah bisa bikin mesin waktu ya. Oke. Jadi ini kemarin tuh mereka tuh bisa bikin mesin waktu sampai memuat 3 orang. Bisa melakukan perjalanan 60 tahun ke masa lalu dengan kecepatan 10 tahun per jam. Wih, udah bukan 200 kilometer per jam ya. per hour. Jadi ini tuh semua ini kita rangkumin buat kalian untuk dongeng-dongeng pengantar tidur kan. Jadi ya gitu. Kalau lo bisa masuk ngajak 2 orang lagi, siapa yang mau lo ajak? Gue mau ngajak laki gue deh, boleh? Boleh. Gue mau ngajak berdua aja biar asik. Berdua aja. Tapi kan bertiga nih, harus ada satu lagi. Kan kalian punya misi-misi tertentu. Kan dapat memuat. Memuat kan tidak harus 3 orang dong. Emang lo mau kemana berdua-duaan? Kita mau kembali ke zaman kuliah. Kuliah yang betul, memperbaiki masa depan, ya kan? Oke. Selanjutnya siapa? Biar lo gak ngantuk, lo ngemeng dah. Iya deh, gue ngemeng aja deh biar gak ngantuk. Selanjutnya nih ada 2 orang nih, mereka berdua. Ada namanya J. Bernard Hutton dan Joachim Brandt. Nah, tahun 1932 seorang jurnalis dan kameramen nih. Jadi mereka partner, satu paket. Nah, mereka nih bertugas melaporkan kisah galangan kapal di Hamburg, Jerman. Nah, pas tugasnya udah selesai, abis itu mereka meninggalkan lokasi lah gitu. Nah, tapi setelah itu mereka tuh ngedenger kayak ada suara lalu lalang pesawat tempur. Nah, pas mereka ngeliat nih ke langit, kaget. Ternyata mereka tuh kaget, terus langsung ngabadiin nih kan, jurnalis sama kameramen kan, megang kamera, otomatis langsung diabadikan. Nah, setelah mengabadikan, pulang nih mereka ke rumah. Dicetak lah, zaman dulu mungkin masih yang klise pakai itu ya, begini-beginilah gitu, celup-celup. Nah, pokoknya setelah mereka nyetak gambarnya nih, ada bukti-bukti yang menunjukkan gambar yang diambil Gon. Mabora Diana.
capean kali ya, Bo, abis tugas nggak gitu bobo, kan. kebanyakan Mungkin. kopi. Nah pokoknya pas mereka ini agak lucu sih emang sebenarnya. jadi pas mereka habis nyetak ternyata gambarnya nggak ada sama sekali yang kecetak, itu benar-benar kayak nggak diceklek gitu loh. Mereka laporan nih ke editornya. Ya itu sama kayak lu ngomongnya, editornya. Oh, bener. Mabok lu gitu. Orang enggak nih pasti lu nggak mencet gitu. Nah tapi beberapa tahun kemudian nih si Bernard pindah ke London. Nah dia tuh kaget lihat koran karena di koran itu ada berita tentang serangan udara di Hamburg. Sama persis sama apa yang dia lihat 11 tahun yang lalu. Jadi kejadiannya ada, pesawat tempurnya dia lihat, Lokasinya sama di Hamburg, Jerman. Dia foto, tidak bisa tercetak. Gitu. Kemanakah fotonya? Atau mereka ada di situ tuh 11 tahun yang lalu. Iya, karena kan emang mereka lagi tugas. Berdua loh. Maksudnya kayak kalau misalkan sendiri masih mungkin dibilang halu. Kadang-kadang kan kalau berdua kan validasi dong bisa. Oke. Terakhir gue punya orang namanya Sir Victor Goddard. Tunggu, suaminya Rachel Goddard? Bukan dong. Influenza itu? Bukan dong. Mungkin keturunannya kali ya. Nggak tahu juga gue. Nah pokoknya ada penulis buku nih, namanya G.H. Brennan tahun 1935. Dia itu nulis tentang buku berjudul Time Travel, A New Perspective. Nah buku ini tuh nyeritain tentang Sir Victor Goddard yang gak sengaja nerbangin pesawatnya menembus dunia paralel. Seru ya kayaknya kalau kayak gitu-gitu ya, beneran bisa gak sih? Ada gak sih gitu? Ada kayak di film-film. Nah iya itu kan film Mbak, tapi kan film juga kan berangkat ya sih sebenarnya kan? Based on-nya pasti ada risetnya kan ngambil dari sini. Ya pokoknya intinya tuh pengalaman anehnya si Sir Victor Goddard ini tuh bermula di lapangan terbang di sebuah daerah namanya Dram di Scotland. Nah waktu itu si Goddard ini nerbangin pesawat dari Andover ke Edinburgh, Inggris. Nah si Goddard ini tuh juga ngelewatin pangkalan Drum dan melihat kalau landasan pacunya itu tuh bobrok banget karena udah terbengkalai. Kalau di Indo tuh nanti jadi tempat buat penelusuran tuh biasanya kayak gitu-gitu tuh. Lokasi syuting film Hormon ya. Kita juga sering kok. Nanti kapan-kapan yuk ikut ya. Ya oke. Oke, siap. Dicatat ya Pak. Dia udah oke kalau ikut penelusuran. Pakai itu tutup mata kan? Sama ini yang buat naik pesawat. Terus ngapain ikut, Bo? Pegangan. Anyway, dia tuh lihat kalau misalkan landasan pacunya tuh udah jelek banget karena udah terbengkalai. Jadi dia tetap ngelanjutin perjalanan. Nah, beberapa hari kemudian si Goddard itu melakukan perjalanan yang sama nih. Ke Andover, mengambil rute yang sama. Jadi dia udah nyampe ke Edinburgh, terus dia mau balik lagi ke Andover, dia ngelewatin rute yang sama. Tapi di perjalanan dia yang kedua, perjalanan balik ini, ada badai aneh. Jadi pas lagi dia nyetir pesawat nih ada badai nih, aneh banget badainya. Dan setelah semuanya berlalu, di mana-mana kan badai pasti berlalu kan ya. Jadi pengen nyanyi ya? Iya pengen nyanyi, boleh kok kalau mau nyanyi. Jangan. Jadi setelah semuanya berlalu nih, si Goddard tuh lihat pangkalan Durham yang dia bilang jelek banget terbengkalai dengan kondisi layak dan sangat baik. Dalam waktu semalam? Yes, beberapa hari kemudian. Oh oke. Dengan rute yang sama, tapi ya jeda 3-4 hari gak mungkin dari terbengkalai jadi bagus banget dong. Nah terus mekanik yang ada nih di si pangkalan Drum itu tuh juga pakai seragam yang dia baru lihat, dan pesawat-pesawat yang ada di pangkalan itu dia nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi ya Goddard kayak tapi dia tetap lanjut karena menurut dia tuh I don't have time untuk mikirin hal-hal yang kayak gini, menurut dia gitu. Tapi setelah melewati si pangkalan Drum itu nih, ada badai lagi. Pas nyampe di Andover,
dan menceritakan hal yang udah dia alamin tuh, nggak ada yang percaya. Nah cuman black hole gue rasa tuh. Iya ya kayaknya ya. Ya pokoknya abis itu 6 tahun kemudian ya dia ngelihat hal yang biasa. Dia balik lagi nih ngelewatin si pangkalan drum itu. Kembali bobrok. Kembali normal. Normal berarti yang kayak kedua. Kayak yang kedua. Berarti mungkin yang pas bobrok dia lagi ke masa pindah. lalu. Bisa jadi. Atau justru mungkin ke masa depan. Iya bisa juga. Masa depan pangkalannya udah gak dipakai, jadinya terbengkalai. Bisa. Gitu. Itulah. Tapi gue pengen sih itu time travel. Apa sih? Lo dari tadi sampai nanyain gue mau kemana, lo pengen kemana sih? Gue pengen menjelajah, bertualang ke segala pelosok. Kalau itu mah lo nggak perlu pakai mesin waktu. Kan harus. Saya mau ke belakang dulu. Gimana caranya cari cuan dulu. Cari cuan. Oke. Ya kan? Cari cuan gimana caranya? Mungkin kayak tadi. Jadi tahu kan baca saham. Benar. Ya kan? Bitcoin. Oke. Wah, tahu nih pas murah, balik lagi lah. Kemarin udah lewat tuh, nggak kesampean. Beli. Begitu jual. Udah keliling dunia. Benar. Ya kan bagi-bagi duit ke semua orang. Jumat berkah. Iya. Bisa. Bagi-bagi. Betul. Iya, udah nih jadi segitu aja ya. Jadi gue udah boleh bobo. Cetek banget ya kita. Enggak cetek dong. Pasti dari beberapa viewers kita nih yang banyak banget itu, pasti ada lah yang belum tahu-tahu tentang time traveler. Gak, bukan maksudnya cita-cita gue cetek banget, cuma pengen. Manusiawi enggak itu manusia? Enggak ya. Semua orang tuh butuh cuan tuh butuh. Jadi itu manusiawi banget. Anyway, ini kayak suara gue udah agak-agak mulai hilang ya. Kayaknya gue lo dongengin jadi pengen bobo beneran. Boleh nggak? Udah boleh belum nih? Boleh. Kamu tutup dulu. Tutup dulu aja ya. Kita tutup dulu. Ya udah, oke guys. Thank you ya yang udah dengerin kita ngalor ngidul. Kita menceritakan dongeng sebelum tidur nih. Saya sudah ready sekali ya untuk tidur. Oke. Jadi selamat malam, pagi, siang, sore. Kalian nontonnya kapan? Jangan lupa di subscribe, di komen, likes, dan kasih komen-komen dong besok mau bahas apa. Kita tampung. Mungkin ada ya beberapa yang udah kasih tahu ke kita pengen apa. Cuman kan kita kan pasti ada butuh waktu untuk riset. At least kasih tahu dulu aja ide-idenya apa gitu yang kira-kira enak gitu. Yang cocoknya apa sih dibahas-bahas sebelum bobo? Betul. Yang bikin nano atau bikin bobo makin nyenyak. Kadang-kadang banyak banget loh orang yang sebelum tidur itu dia butuh asupan cerita horor sebenarnya. Benar. Jadi kayak yang kita kemarin tuh banyak tuh pasti tuh yang nontonnya tuh sebelum tidur. Boleh. Aku akan memberanikan diri guys. Jangan lupa super thanks-nya juga. Pokoknya support kita terus deh biar kita ngoceh terus. Oke? Thank you. Bye.